Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, Rahmat Yan Permadi, di channel Rahmat underscore Segalan, yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah, Indonesia, dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini, saya akan melanjutkan ya, materi yang sempat tertunda, ya, yaitu ini, program linier. Nah, di konten sebelumnya saya sempat membahas kan program linier di part pertama. Nah, part pertama itu adalah dasar dari apa part kedua ini. Tapi tentunya di part pertama program linier sebelumnya itu dasarnya apa? Kamu harus paham dulu ya. Ini kan di part kedua ini saya akan menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi yang diketahui. Nah, artinya kalau sudah menggambar fungsi, sudah meletakkan titiknya di mana, arsirannya di mana, saya rasa kalian sudah paham ya cara menggambar garis secara detail di bidang kartesius seperti itu. Oke, baiklah kita lanjutkan ya di part kedua ini di program linier. Ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat underscore Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang bermakna tentunya. Ya, oke, lanjut aja ya. Ya, di materi bab pertama kan saya sempat menyinggung ya masalah pengantar. Nah, pengantar ini kamu harus paham dulu yang dulu kita bahas. Ini dasarnya adalah ini ya. Jadi pertidaksamaan linear itu dari yang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi kamu harus paham dulu apa itu tandanya ke kiri, ke kanan, dengan sama dengan itu ada batas-batas tertentu yang harus kamu pahami seperti itu. Jadi di part kedua ini saya akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum dari fungsi yang sudah disertakan ke dalam soal. Nah, ini nanti saya akan terapkan ya di program linier yang berhubungan dengan software matematika yaitu GeoGebra. Nanti akan saya visualisasikan atau saya demokan bagaimana itu akan tergambar, benar ya. Jadi tidak hanya secara contoh maupun eh, soal, tapi aplikasi dalam software komputer juga harus ada seperti itu. Oke ya. Lanjut. Ya, ini konsep yang saya buat kemarin. Jadi konsep ini intinya ya, eh, jika pernyataan benar, nah seperti itu. Itu kan pakai pendapat pertama. Gimana dengan pendapat kedua atau konsep kedua? Jika terdapat lebih dari satu persamaan. Jadi konsep pertama ini digunakan cuma satu ketidaksamaan. Artinya misalnya gini, X kurang dari sama dengan 5. Nah, itu ada berapa ketidaksamaan? Ada satu, berarti menggunakan konsep pertama. Nah, bagaimana kalau konsep kedua ini diterapkan? Nah, ini nanti di dalam konten saya kali ini, saya akan tidak mungkin ya cuma satu ketidaksamaan. Saya akan buat lebih dari 2 atau 3, 4. Bisa lebih? Bisa, tergantung dari kondisi seperti itu. Oke ya, ini konsep ini saya rasa kamu udah paham ya di konten saya yang pertama. Kalau belum paham, coba buka lagi untuk mengingatkan bagaimana konsep ini terbentuk dan kenapa bisa ini terbentuk gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan rumus yang saya buat. Jadi tidak harus kalian itu menghafal rumus, tapi memahami konsep seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Ya, ini ada soal seperti ini. Tentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi fx, y di 6x plus 8y. Nah, jangan terpaku atau jangan terlalu mikir jauh-jauh. Ini buat apa, Pak? Nanti akan kamu akan tahu buat apa nih fungsi fx ini di dalam fungsi pertidaksamaan ini. Coba dihitung, ini ada berapa? Satu, 2, 3, 4. Maka saya sebutkan ini persamaan pertama yang atas, ini persamaan kedua, ini ketiga, dan keempat. Berarti ada berapa pertidaksamaan? Ada 4, berarti menggunakan pendapat yang kedua. Berarti gimana? Kan begitu. Nih, hanya mengingatkan saja ya. Jadi saya udah punya konsep-konsep tertentu yang sudah saya masukkan di sini gitu. Ya, jadi gini, kita mulai dulu dengan pesan pertama. Oke, saya rubah dulu di sini gambarnya ya. Oke ya. Biar supaya jelas semua. Jadi ini kan persamaan pertama. Nah, ini kita mau menentukan Mau menentukan titik garisnya ya. Artinya gini ya. Titik garis ini coba kita masukkan ke dalam suatu konsep. Coba saya coret dulu di sini supaya kalian bisa memahami ya. Coret dulu di sini. Oke. Ya. Dikasih warna merah di sini. Misalnya, kenapa Pak kok bisa X-nya 0, Y-nya 0? Kalau saya sih menggunakan konsep tutup jari ya. Misalnya gini ya. Ini kan 4X ya.
Jadi 4X ini kamu tutup aja. X-nya 0, ya kan? X-nya 0. Y-nya berapa? Jadi kan 2Y, ya, sorry, saya perbagus dulu. Ini kan 2Y, ya. Ini kan 2Y, ya kan? Sama dengan 60. Jadi gampang aja gini. Coba saya kasih contoh satu aja ya di sini ya. Contoh satunya itu di sini misalnya 2Y. Sorry. Kan 2Y. Mana ya? Sebentar ya. Ini 2Y itu sama dengan 60. Nah, udah masukin aja angkanya. Berarti angkanya berapa? 2 kali berapa biar jadi 60? Ya, pasti di sini 30 kan begitu, ya kan? 30 di sini berarti X-nya 0, Y-nya 30. Gantian ketika Y-nya 0, kamu tutup lagi di sini. Ini saya hapus dulu nih. Gantian ya. Y-nya 0, ya udah nih kita hapus di sini. 0 habisin ya kan? Ini Y-nya kita coret, habisin aja. Berarti tinggal 4X sama dengan 4X sama dengan ya. Sini ya. 4X sama dengan 60. Berarti 4 kali berapa biar jadi 60? Ya 15. Maka koordinatnya adalah 0,30 dan 15,0. Ini buat apa sih? Nanti akan kita terapkan di mana? Di titik dan garis koordinat seperti itu. Oke ya, bisa ya? Ya oke, coba kita lanjut. Ini saya clearkan. Itu untuk persamaan pertama. Bagaimana dengan persamaan kedua? Sama dengan tadi. Jadi ketika ada, ya, saya coret lagi ya, supaya kamu tahu nih alurnya nih. Ketika ada 2X plus 4Y sama dengan 48, kenapa sama dengan 48, Pak? Kenapa nggak pakai sama yang kurang darinya kita sertakan? Enggak. Kita buat dulu titik di dalam garis itu, baik persamaan pertama maupun persamaan kedua. Di sini kan ada 2X, berarti kita mau mencari X-nya dikosongin atau dinolkan, itu tinggal berapa? 4Y sama dengan 48. Berarti 4 kali berapa biar jadi 48? Atau 48 dibagi 4? 12. Jadi X-nya 0, Y-nya 12 atau 0,12. Ingat, koordinat X-nya dulu baru Y. Itu jangan kebalik. Kalau kebalik nanti fatal gitu ya. Gantian. Ketika ada Y-nya 0, kira aja Y-nya 0. Berarti tinggal berapa? 2X ya sama dengan 48. 48 dibagi 2 aja. Jadi 24 atau Y-nya 0, X-nya 24. Jangan kebalik ya. 24,0. Jangan 0,24 lagi. Nanti garisnya itu menceng kemana-mana. Atau ntar nggak ketemu di mana titiknya gitu ya. Oke, jelasnya mudah ya. Ini di part pertama sudah pernah saya jelaskan. Jadi cara menentukan titik dan garis sebelum kalian menentukan pertidaksamaannya atau arsirannya seperti itu. Oke ya, lanjut. Ya, saya clearkan yang tiga. Nah, ini yang sumbu X dengan persamaan tempat, X lebih dari sama dengan 0, dengan Y sama dengan 0, itu ada ciri khasnya ya. Ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 itu ada di sumbu Y. Di mana sumbu Y? Yang tegak, gini kan ya. Kalau Y sama dengan 0, di sumbu X yang datar atau apa nih, vertikal atau horizontal? Horizontal. Kalau sumbu Y yang vertikal seperti itu ya. Ini nanti digambarkan ke dalam koordinat kartesius maupun di dalam program matematika seperti itu. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Ya, tadi kan sudah sampai ke sama dengan. Sekarang kita operasikan yang kurang darinya. Atau saya bilang apa? Bukti arsiran. Kenapa saya menggunakan bukti arsiran? Jadi dari beberapa buku itu ada yang ada yang menjelaskan tentang apa ya? Tentang ini, tentang yang menentukan titik uji coba. Nah, itu boleh juga, cuman cara itu menurut saya itu sulit. Kenapa? Karena terlalu panjang, konsepnya itu nggak dapat gitu. Oke, bukti arsiran. Kita coba dulu part pertama dan yang kedua ya. 4X. Nah, ini konsep ini mengingatkan dulu ya. Jangan sampai lupa. Gini, ini hanya konsep benar atau salah. Jadi logika matematika juga harus jalan di situ ya. Bukti yang pertama dulu. 4X plus 2Y sama dengan 60. Nah, kenapa saya kasih kalikan 0 semua? Ingat ya, 0 itu kan netral ya. Jadi 0 itu saya katakan itu netral. Kenapa? Karena ada beberapa buku yang mengatakan menggunakan titik uji. Jadi ketika sudah masuk ke grafik, itu akan menguji titik-titiknya. Kalau saya enggak, kenapa enggak 0,0 aja lebih standar? Kenapa? Karena situ paling gampang. Karena kan apapun dikalikan 0, pasti hasilnya 0 juga. Nah, kamu kalikan 0 semua. Jadi 4 kali 0 ditambah 2 kali 0. Kurang dari. Kemana sama dengannya? Sama dengannya udah tadi yang pertama. Berarti tandanya kurang dari. Untuk apa? Membuktikan
kemana dia arsirannya, ke atas kah, atau ke bawah kah, atau menuju 0,0 atau menjauhi 0,0 seperti itu. Jadi konsep itu bukti arsiran saya terapkan atau saya buat untuk ya itu, ya kan ya, rumus yang saya buat. Jadi 0 tambah 0 kan 0, 0 kurang dari 60. Logis nggak? Ya pasti logis, ini udah pasti benar gitu kan, udah pasti benar nih, karena coba misalnya gini, minus 1 kurang dari 60, nah itu benar salah, nah itu tergantung dari kondisi gitu ya. Yang kedua, ya sama, kayak tadi, kalikan 0 semua, 0 kurang dari 48, benar atau salah? Ya benar gitu ya, jangan sampai salah konsep seperti itu ya. Oke, coba kita lanjut. Ya, ini. Oke, ini kita terapkan atau saya terapkan di apa software GeoGebra ya. Jadi saya sudah kerjakan di software ini. Nanti saya akan tunjukkan ya. Sebenarnya sudah ya di part pertama itu tentang software GeoGebra. Cuman nggak ada salahnya coba kita demokan atau saya demokan nanti. Bener gak sih Pak? Kan ini kan cuma cuma gambar-gambar doang. Bener gak sih software itu berjalan seperti layaknya software kan gitu ya? Oke ya. Ini kamu lihat di sini. Terlihat seperti gambar ini saya screenshot. Bahkan ini kan ada 4 garis atau 4 pertidaksamaan. Berarti kan pakai pendapat keberapa? Pendapat kedua. Berarti jika benar arsiran kemana kan gitu. Maka intinya apa? Intinya pendapat kedua itu HP-nya atau himpunan penyelesaiannya bagian yang kosong atau bagian yang tidak diarsir gitu. Kenapa saya buat seperti itu? Alasannya ada di part pertama. Nah, kalau kalian belum paham lagi, kenapa saya buat seperti itu? Karena ketika kalau misalnya bisa aja sih HP-nya itu yang diarsir. Cuma nanti kan banyak tabrakan dari garis-garis itu. Ini mending ada 4 ya. Kalau saya dulu waktu kuliah itu ada 6, 8 garis saling bertabrakan. Nanti ketemu di mana? Mungkin juga HP-nya itu kecil banget di sini. Bisa jadi. Kenapa? Kalian harus jeli gitu. Karena rumus itu sebenarnya di matematika ada konsepnya ya. Makanya saya membuat konsep sendiri. HP-nya atau himpunan pertidaksamaannya itu bagian yang kosong atau bagian yang tidak diarsir seperti itu. Oke, coba kita lanjut dulu. Ya, ya menentukan titik pojok. Nah, ini saya screenshot lagi yang lebih besar lagi. Ketika ada titik pojok, berarti kan dia membentuk suatu bangun datar atau membangun suatu bidang gitu ya. Di sini yang membentuk suatu bidang ini dari 4 garis ini kan mana garis pertama? Yang merah 1, ini 2. Mana lagi? Ini 3, sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Ini ada 4 titik garis pojok, artinya pojok-pojokan. Berarti misalnya ruangannya berbentuk kelas, mana pojokannya? Ya pojok kan begitu. Berarti pojoknya mana? A, B, C, D. Nah, ini untuk letak A, B, C, D itu terserah kalian ya. Kalau saya lebih enak A-nya itu di sini, B-nya itu sampingnya, atasnya lagi, baru D balik lagi ke A gitu. Misalnya gini, boleh gak Pak A-nya di sini, B-nya di sini? Ya boleh-boleh aja. Tapi kan saya lebih pemikiran lebih terstruktur ya seperti itu ya. Nggak masalah. Berarti ada 4 titik pojok yang membentuk yang terbentuk dari apa? Terbentuk dari 4 pertidaksamaan begitu. Ya, apa aja itu? Titik A, di mana titik A? Nih, titik A. Ya kan ya? Di mana? Di 0,0. Di mana nih? Paling pusat 0,0 ya. Titik B di mana? Di sini. Garis yang warna biru nih, ya kan ya. Jadi 15,0. Jangan kebalik, jangan 0,15. Kalau 0,15 di atas sini dong, berarti 15,0 ya. Terus C. C-nya udah ada belum? Pak, ini kan antara 10 dengan 15. Oh, apakah kita bisa ngira-ngira? Ya nggak bisa. Makanya ketemu ketika ada sebuah garis yang saling berpotongan atau bersimpangan, maka itu disebut sistem eliminasi dan substitusi. Itu pelajaran sistem persamaan linier ya gitu. Makanya pahami dulu persamaan linier, baru ketidaksamaan linier, baru gambar garis seperti itu. Makanya saya kasih catatan C-nya atau titik C-nya adalah eliminasi dan substitusi persamaan satu dan persamaan kedua. Mana yang saling bersilangan? Warna biru ini dengan warna merah. Nanti akan kita kerjakan ya, gimana cara mengeliminasi. Walaupun sebagian kalian sudah bisa, cuman nggak ada salahnya kita ajarkan lagi. Terus yang D, nah di sini pojok, berarti berapa nih?
0,12. Nah, jadi 10 sini. Udah ini udah pas ya 0,12 di sini. Jadi sudah paham gitu ya. Oke, coba kita lanjut. Nah, ini karena kita ingin mengeliminasi salah satu ya berarti kalau saya begini. Ketika ada 4x plus 2y sama dengan 60 dengan 2x plus 4y sama dengan 48. Saya membuang apa dulu yang bisa saya buang? Misalnya gini. Oke lah, saya Pak mau membuang yang X-nya. Berarti nanti munculnya yang mana? Munculnya yang Y. Nah, kalau kalian ingin membuang yang Y, berarti harus mengeliminasi X-nya. Dan sebaliknya gitu. Kalau saya ingin membuang X-nya dan memunculkan Y-nya. Oke, sekarang di sini kok kenapa ada angka 1 dan 2? Coba perhatikan sini. Coba saya coret dulu. Ya, saya coret. Nah, ini kan kenapa ada angka 1 dan 2? Ini 1 itu kan KPK ya, 4 dengan 2. Jadi kamu cari ya, KPK dari 4 dengan 2 itu berapa? Ya 4, berarti 4 supaya jadi 4 ya kan kalikan 1, kan 2 kalikan 2, jadi begitu. Jadi kalian harus ngeh atau kalian sudah harus di luar kepala itu menentukan KPK atau mana yang harus dibuang begitu. Oke, coba kita lanjut. Nah, karena 4x plus 2y sama dengan sekian sama dengan 60 kalikan 1, maka tetap ya. Nah, ini gimana? 2 kali 2, 4x. 2 kali 4, 8y. Kan gitu ya. 2 kali 48 sama dengan 96. Nah, ini. Sekarang ada yang sama gak? Ada. Mana yang sama? 4x dengan 4x. Diapain? Berarti kan sama-sama positif. Berarti diapain? Boleh dibuang gak? Ya boleh. Apakah selalu dibuang? Apakah selalu dikurang? Enggak juga ya, tergantung dari kondisi. Misalnya di sini, sorry sebentar. Misalnya di sini 4x, sini min 4x, di sini 4x, berarti tandanya diapain? Ditambah, biar ngapain? Biar jadi 0. Gitu. Karena ini sudah sama-sama positif, berarti kan kalau dikurangin kan habis, berarti harus dikurang. Maka dikurangin dulu dari belakang. 60 dikurangin 96 minus ya. Kamu punya uang 60, utangnya 96, berarti masih ngutang nggak? Yang ngutang 36. 2 dikurangin 8, min 6. Jadi Y sama dengan yang belakang, min bagi min plus. Jadi 36 dibagi 6, 6. Itu mudah sekali ya, persamaan eksponen. Jangan sampai lupa. Apalagi nih? Nah, kalau sudah salah satu dieliminasi, tidak usah dua-duanya, salah satu saja. Langsung disubstitusikan. Saya mengambil yang atas. 4x plus 2y sama dengan 60. Maka tadi y-nya udah ada belum? Ini saya coret dulu ya. Y-nya udah ada belum? Udah ada. Berarti tinggal apa? Kamu tinggal masukin ke sini. Ya, begitu. Jadi 2 dikalikan y. Jadi y-nya itu dimasukkan ke dalam atau disubstitusikan ke dalam persamaan yang diminta. Jadi 4x plus 2 kali 6 sama dengan 60. Kalikan dulu 12. 4x pindah ruas. 4x-nya turun. 60 tetap pindah ruas. Plus jadi min 12. Jangan sampai lupa. Jangan sampai salah memindahkan ruas. Ingat apa? Fatal kan gitu ya. Jadi 60 kurangin 12. 48. 4x-nya turun. 48 dibagi 4. Ya 12. Jadi gimana atau berapa? Jadi berapa itunya? Ketidaksamaannya? Atau berapa titiknya? Ya jelas, X-nya dulu ya. X-nya dulu berarti X-nya 12, nah boleh kebalik gak Pak? Gak boleh, kan gitu. Nanti garisnya ngawur atau ngaco begitu. Ya, saya rasa mudah ya. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit banget. Cuma nanti dalam perkembangan ya program linear itu yang sulit adalah menentukan apa ya? Menentukan suatu cerita berapa harga maksimum dari lahan parkir atau ya pokoknya nanti saya akan jelaskan di part berikutnya ya. Jadi di part kedua ini saya harus hanya mengkhususkan menentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi yang didapat dengan fungsi fx, y apapun kan begitu. Ya, oke lanjut ya. Ya. Nah, ini nilai maksimum dan minimum. Tadi sudah dapat belum? Ya kan tadi udah dapat ya. Berarti ini kalau kita tahu dulu, saya gambarkan dulu itunya, yang tadi apa? Ini ya, gambaran tadi atau screenshot dari HP atau perhitungan dari software GeoGebra ini. Ya, berarti kan ada 4 titik. Titiknya di mana yang A? A-nya 0,0, B-nya berapa? Pas gak? 15,0, C-nya masukin yang tadi. Yang tadi hasil apa? Hasil dari eliminasi, berarti 12,6. D-nya berapa nih? Ya tadi 0,12. Nah,
apa sih fungsi ini? Perhatikan, apa sih fungsi fx, y? Nah, ini fungsi fx, y ini adalah untuk menentukan apa? Ya, kunci buat menentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi, fx, y ini masukkan ke sini. Jadi, ini bernilai x, ini bernilai y. Intinya kamu tinggal masukkan ke mana? Tinggal masukkan ke dalam sini. Berarti 6 kali 0. Masukin 6-nya kali 0 ditambah 8 kali 0 sama dengan 0 ya. 0 tambah 0, 0. 15. Nah, ini kan x-nya 15, y-nya 0. Berarti 6 kali 15 ditambah 8 kali 0. Jadi, 6 kali 15, 90 tambah 0, 90. Yang C, sama kayak tadi, 6 kali 12 tambah 8 kali 6. Tinggal masukin hasilnya 120. Yang D, 0,12. Jadi 6 kali 0 ditambah 8 kali 12. 0 ditambah 96, jadi 96 gitu. Nah, sekarang coba, ini udah benar ya. Sekarang pertanyaannya, sebelum saya buka ini, berapa nilai minimumnya dulu? Ya, berapa nilai minimumnya? Minimumnya itu berarti apakah 0? Coba kita lihat. Nah, nilai minimum adalah 90. Kenapa 90 di titik B? Nah, titik ini nggak penting ya. Yang jelas saya ingin angkanya saja. Nilai minimum 90, nilai maksimum 120. Ya jelas, kalau maksimum kan yang paling besar di sini. Nah, pertanyaannya, kenapa nilai minimum bukan 0, Pak? Saya tanya kepada kalian, kenapa bukan 0? Nah, ini apa alasannya? Ini alasannya ya. Nah, oke, saya ganti sini biar kamu kebaca ya. Ini saya mempunyai konsep juga ya. Catatan, jika nilai minimum 0, jika terletak di titik pusat 0,0. Mana titik pusat? 0,0 jelas, titik sentral ya. Bukan dikatakan nilai minimum dan sebaliknya. Jika nilai minimum 0 terletak di luar titik pusat 0,0. Artinya apa? Di luar. Di luar itu ya misalnya gini 0,1, 1,2, 3,6 atau min koma sekian itu berarti kan di luar 0,0 atau di luar titik pusat, maka boleh dikatakan nilai minimum gitu. Gini ya, logikanya gini ya. Nanti kalau di dalam perdagangan atau di part ketiga ini saya akan kasih soal cerita tentang perdagangan. Logika dulu, kalau orang dagang itu mungkin nggak impas? Ya nggak mungkin. Kan orang pengen apa? Orang itu pengennya untung kan, makanya itu logikanya gitu. Jadi nilai minimum itu bukan dikatakan impas. Karena tidak ada orang yang pengen yang berjualan pengen balik pengen nggak untung sama sekali atau ya sudah kamu keluar 1.000 balik juga 1.000 ya nggak mungkin kan begitu, artinya itu logikanya. Jadi logika dulu baru penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Oke, mungkin perjumpaan kali ini saya cukupkan saja di konten program linear part kedua. Nanti di part ketiga saya akan bahas soal-soal cerita yang berhubungan dengan perniagaan. Jadi, misalnya lahan parkir, biayanya 1 jam 1.000, satu motor atau satu mobil 2.000, berapa 24 jam, berapa 3 hari dan seterusnya. Jadi kelipatan gitu. Nanti itu akan diestimasi ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya, mungkin perjumpaan kali ini kita akhir saja ya di konten ke ini. Oke, sebentar. Saya clearkan dulu supaya bagus ya. Ya, oke. Terima kasih untuk menyaksikan konten saya kali ini. Ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang bermakna tentunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dadah.